Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena... Shalom, selamat kita kembali berjumpa di hari yang baik ini. Saya akan berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Di dalam Ulangan pasal yang ke-27, kita baca ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya memberikan judul renungan ini, jauhkanlah diri dari kutukan Tuhan. Saudara-saudara, sebuah peraturan dibuat untuk ditaati dan untuk menciptakan keteraturan hidup. Demikian juga ketika Tuhan membuat peraturan yang disebut dengan 10 hukum Taurat, yang salah satu isinya adalah hukum tentang menghormati ayah dan ibu atau orang tua. Kenapa Tuhan menetapkan hukum tentang menghormati orang tua? Sebab hal ini termasuk perkara yang sangat penting di hadapan Tuhan. Di satu sisi Tuhan sangat menjadikan hal ini penting. Tapi kepada manusia seringkali tidak lagi menghargai, menghormati orang tua. Mungkin saudara-saudara, karena faktor jabatan atau faktor finansial yang sudah diberkati dan sukses, itu tidak salah. Tetapi yang salah ketika kita berubah. Ketika kita berubah tidak lagi memperhatikan, menghargai orang tua. Baik orang tua jasmani, baik pun orang tua rohani. Apalagi kalau cara berpikirnya telah terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat saudara-saudara dia tidak lagi berpikir secara bijaksana. Nah, di satu sisi Tuhan bilang hormati, karena itu adalah hukum yang dikehendaki Tuhan. Alkitab berkata di dalam Matius, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang selamat, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Salah satunya adalah menghormati orang tua. Baik orang tua jasmani dan juga orang tua rohani. Kalau kita mau diberkati, sebab kalau tidak, ada kutuk yang mengikuti. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, memandang rendah disebut sebagai tidak menghormati. Memandang rendah itu memandang enteng, tidak menghargai, tidak menghormati, meremehkan, mempermalukan, menelantarkan. Tuhan tahu persis kalau manusia memiliki kecenderungan untuk tidak menghormati orang tuanya. Karena itu maka perintah ini menjadi salah satu bagian dari perintah Tuhan yang mesti kita taati. Haleluya. Kalau mau diberkati, hormati orang tuamu. Hargai. Jangan sampai ada kutuk. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin. Firman Allah tidak berubah. Cerita tentang maling kundang bukan hanya sebuah legenda tempo dulu saja. Nyatanya kisah seperti ini masih ada di era modern. Anak-anak mendurhaka kepada orang tuanya. Pelakunya malah ada dari kaum intelektual. Bayangkan saja bagaimana perasaan orang tua setelah berhasil sekolahkan
anaknya sampai sarjana, tetapi si anak bukannya berterima kasih, justru mulai meremehkannya. Tak sedikit orang tua yang terluka lantaran dikata-katain bodoh oleh anaknya. Ada pula yang dibentak-bentak atau dipermalukan tidak sewajarnya ketika mereka tidak berdaya lagi, terutama di masa tua mereka. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, itu terjadi di tengah-tengah lingkungan, di dunia modern. Dalam kalangan gereja juga seperti itu. Kadang-kala tidak menghargai bapak rohani, ibu rohaninya yang sudah mendoakannya setiap saat. Bukan mau cari penghormatan, tetapi Alkitab berkata, mau diberkati, hormati orang tua. Baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Kalau tidak, ada kutuk. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Nah, pernah gak kita berlaku demikian terhadap orang tua? Ingatlah, itu adalah perbuatan terkutuk yang dikutuk oleh Tuhan. Bertobatlah dan memohon ampun kepada ibu dan bapak kita. Kemudian, perlakukan mereka secara terhormat dan manusiawi. Ketahuilah, umur panjang dan berkat kita terima itu terkait erat dengan bagaimana sikap dan perbuatan kita terhadap orang tua. Hormatilah orang tuamu. Ini adalah sebuah perintah. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau memiliki damai sejahtera. Keturunanmu diberkati. Anak cucumu diberkati. Apa yang engkau tabur hari ini, bahkan akan datang, engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Saya berdoa, kiranya kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu menghargai dan menghormati orang tua. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.